Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya ternyata ada satu pendaftar ya yang mendaftarkan diri yang ikut ya sayembara Denny Indrayana ya. Terus kemudian sekarang ini kabarnya begitu kan ya. Uang yang sudah terkumpul ya, uang yang ingin patungan ya untuk untuk siapa yang menunjukkan ijazah Gibran, kabarnya mendapatkan 2 miliar. Ini lucu begitu kan ya. Kenapa kok lucu, Bang? Karena ada salah satu calon peserta yang ingin menunjukkan ijazah Gibran. Wih, tambah tantangannya tambah ngeri begitu kan ya, tambah ngeri. Kabarnya ada dosen, ya dosen ini kabarnya sudah resmi mendaftarkan diri ikut sayembara Denny Indrayana begitu kan ya. Dosen ini mengaku kabarnya pernah berkunjung ke sekolah Gibran. Wih, berarti kan SMA-nya dong begitu kan ya. Sekolah Gibran yang mana? Kan itu menjadi pertanyaan penting bagi kita begitu. Nah, apakah nanti orang ini disebut dengan termol? Apakah ini sebuah upaya untuk mengaburkan ya esensi yang diperankan oleh termol, dianggap termol itu begitu kan ya? Disyaratkan beberapa hal mungkin begitu kan. Satu di antaranya ini kan orangnya kan minta dinotariskan begitu kan ya. Sayembara itu dinotariskan biar ada kekuatan hukum begitu kan ya. Tapi kan mungkinkah Denny Indrayana akan seperti itu begitu? Coba kita tonton dulu begitu kan videonya seperti ini. Setelah saya nimbang-nimbang, mikir-mikir, melakukan kalkulasi, estimasi di sana-sini, maka saya menyatakan siap untuk mengikuti sayembara yang diselenggarakan oleh Bang Denny Indrayana. Jadi setelah mencapai angka 1 miliar, menurut saya boleh juga lah ya, sudah menyatakan diri, saya siap untuk menjadi peserta nomor 1 untuk membuktikan apa yang diminta oleh Bang Denny Indrayana. Apa dasar saya? Pertama, tentu negara Australia dan negara Singapura adalah negara yang pernah saya kunjungi. Artinya saya tahu ya jalur mana yang akan saya tempuh ketika saya berada di Singapura dan ketika berada di Australia. Ya, jadi ini sesuatu yang menurut saya ya ada kolega-kolega yang bisa mendampingi saya dalam rangka untuk melakukan riset ya, riset minor lah, riset kecil ya. Mohon Bang Denny Indrayana tolong dicatat baik-baik ya syarat yang saya sampaikan. Jadi syarat yang pertama, tetapkan jumlahnya, jangan berubah-ubah. Yang kedua, ya hadirkan uangnya dalam bentuk fisik. Nah itu. Yang kedua. Syarat yang ketiga adalah Bang Denny mohon hadirkan notaris. Bikin berita acaranya tentang apa yang Bang Denny maksudkan dengan seluruh permintaan capaian-capaian yang ingin harus dicapai oleh peserta yang mendaftarkan ya. Jadi jangan sampai uang itu adalah uang yang tidak quote halal ya. Harus uang yang betul-betul clean, bersih ya, karena kita berbicara tentang persoalan yang sangat prinsipil nanti yang akan saya sampaikan. Nah, coba kita analisa begitu kan ya. Nah, dalam dalam apa yang kemudian disampaikan tadi begitu oleh dosen ini kabarnya, ini kan sudah resmi mendaftarkan diri begitu ikut sayembara itu. Padahal ini sangat sederhana Denny Indrayana begitu. Kenapa dia langsung mengatakan saya sudah pernah ke sekolah Gibran di Australia, di di Singapura begitu kan ya. Tapi perlu diingat bahwa yang diminta oleh Denny Indrayana ini tunjukkan ijazah SMA-nya. Bukan ijazah S1-nya, Bro. Tunjukkan aja begitu kan, gampang kan, mana ini kan selesai sudah ya, kok masih minta persyaratan lucu kan pada akhirnya. Padahal Denny Indrayana mengatakan siapa yang menunjukkan ijazah Gibran SMA-nya tunjukkan ya akan mendapatkan uang, kabarnya begitu kan ya. Bukan buat apa ke Australia, ke Singapura, mau ke sekolah Gibran begitu. Kalau toh pada akhirnya tidak bisa menunjukkan ijazah SMA-nya. Kalau toh pada akhirnya menunjukkan ijazah di UTS InSearch di situ. Nah, ini kan bukan ijazah SMA-nya. Coba kita tonton lagi begitu kan. Nampaknya ini tergiur dengan uangnya. Tapi begitu kan, belum
bisa membuktikan ya ijazahnya ditunjukkan atau tidak. Coba kita tonton. Berikut yang tidak kalah penting harus ada durasi waktu. Jadi memang ada timing waktu karena di mana-mana sayembara itu selalu punya range waktu yang sangat jelas. Nanti kita akan lihat ini Bang Denny main-main atau tidak, serius atau tidak ya. Kalau misalkan dikasih ternyata cuma 1 minggu ya atau 2 minggu, nanti kita akan menilai apakah rasional karena kita akan bertemu dengan Mas Gibran, Wakil Presiden. Saya akan mengunjungi secondary ya school dari Orchid Park ya di mana Bang Mas Wapres itu bersekolah, dan kemudian nanti saya akan terbang ke Australia di UTS ya, bicara tentang persoalan foundation studies ya. Jadi kita akan coba lakukan riset-riset di sana, kemudian balik lagi ke Singapura, dan kemudian kita akan pergi ke Bradford University ya di Inggris di sana untuk kemudian menelusuri jejak-jejak itu semua ya, karena ini tidak boleh sekedar laporan omon-omon, tetapi ada melakukan pembuktian, bukti-bukti yang akan disertakan melalui rekaman foto atau gambar atau kemudian video, wawancara dan yang lain-lainnya sampai pada pemotongan bentuk-bentuk pembuktian itu. Nah, itulah yang kemudian disampaikan begitu kan. Nah, nampaknya ini masih belum mengerti begitu. Kenapa kok masih mau ke Inggris, mau ke Australia begitu kan ya, mau menelusuri ke UTS Insearch. Yang ditanyakan oleh Denny Indrayana itu adalah ijazah SMA-nya. Mana ijazah SMA-nya? Kok ada penyetaraan dong dengan UTS Insearch itu? Kalau ada penyetaraan kan seharusnya ini penyetaraan pengetahuan, seharusnya ijazah Gibran punya ijazah SMA, ya, terus kemudian yang disukai atau UTS Insearch begitu, disetarakan pengetahuannya, boleh masuk akal di situ. Yang ditanyakan Denny Indrayana, tunjukkan ijazah SMA-nya mana. Itu ngapain masih mau menggunakan riset nggak usah lah. Paham nggak begitu kan ya? Jadi agak membingungkan tadi itu begitu. Ya udah, itu sudah gugur kalau menurut saya begitu. Ya kenapa kenapa mengatakan seperti itu? Karena yang diminta tunjukkan ijazah SMA-nya begitu. Ijazah SMA itu berarti ya kuliah berarti sekolah di Indonesia, bukan di Australia, di Inggris dan sebagainya begitu. Ini kan tidak membaca mungkin ya secara utuh apa yang disampaikan oleh Denny Indrayana. Udah, coba kita tonton lah ya, tak sampaikan begitu apa yang kemudian disampaikan oleh Denny Indrayana ya. Coba kita tonton ya seperti ini biar jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja hadiah sayembara menunjukkan ijazah SMA atau sederajat Gibran Raka Buming Raka sudah tembus angka 2 miliar rupiah. Tepatnya adalah 2 miliar 16 juta 370.000 rupiah. Banyak sekali yang ingin menyumbang. Hari ini naiknya hampir 1 miliar. Teman-teman yang ingin menyumbang sudah saya buka ya. Jadi sudah banyak menanyakan. Pertama, jangan mentransfer dananya. Karena ini kalau ijazahnya tidak ada, kita tidak perlu membayar siapa-siapa. Kemungkinannya memang masih gaib dan raib. Yang kedua, kami akan lindungi nama penyumbang, kecuali memang ini terbuka, seperti Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang menyumbang 100 juta. Yang ketiga, ini yang penting, siapapun yang ingin menyumbang, silakan me-WhatsApp besaran sumbangan dan kartu identitas, bisa KTP, bisa SIM, ke nomor WA 0852 8971 4823. Saya ulang 0852 8971 4823. Siapapun mau menyumbang berapa silakan. Ini adalah gerakan sosial kita. Langkah hukum tetap dilakukan, gugatan ke PT UN, ke. Nah, itulah yang kemudian ya disampaikan oleh Denny Indrayana begitu. Sudah tembus 2 miliar. Tergiur dengan uangnya ya, belum menunjukkan ijazahnya kok sudah tergiur dengan uangnya. Ini gimana begitu? Jadi artinya apa? Artinya bahwa sayembara ini tunjukkan aja ijazahnya begitu. Nggak usah berbelit-belit ke luar negeri dong. Ya, tinggal datang ke sekolah Gibran SMA-nya, panggil begitu kan ya, yang satu angkatan dengan Gibran,
Panggil mereka begitu kan, yang satu alma mater dengan Gibran, yang satu kelas begitu kan. Itu gampang kan, sederhana itu. Tapi kalau tidak ditunjukkan kepada publik ya percuma aja begitu. Menjadi omon-omon dia. Ya. Jadi sudah tembus 2 miliar ya. Sudah tembus 2 miliar, bayangkan. Jangan-jangan saya mau nyumbang juga ini. Ya walaupun tidak banyak, 100.000 lah kan mampu. Coba kita tonton ya. Oleh karena itu, untuk menambah sayembara, uang sayembara yang digagas oleh Prof. Denny, kami dari FPP TNI menambah 100 juta rupiah. Jadi sekarang nilainya 1 miliar 153 juta 50 ribu rupiah. Alhamdulillah, ini makin menunjukkan bagaimana kita serius. Kenapa sayembara? Karena udah berkali-kali lewat jalur hukum juga. Nah, itu kenapa ya sayembara? Karena berkali-kali jalur hukum tidak menemukan titik temu. Ya kalau bisa nanti sayembaranya bukan hanya ijazah Gibran, tapi ijazah Jokowi. Aduh. Kalau bisa sayembaranya adalah ijazah Jokowi begitu kan. Ya, biar apa? Biar tahu dong ya. Jadi ini sudah ngarcep sekali begitu kalau sudah angka di 2 miliar begitu kan ya. Ini kan ngarcep banget begitu. Nah, pada kenyataannya KBRI Canberra menerbitkan surat sosialisasi penyataraan ijazah pendidikan dasar dan menengah bagi pelajar Indonesia di Australia. Surat itu tertanggal kabarnya 19 Agustus 2026. Nah, itu mengundang pelajar dan mahasiswa mengikuti sosialisasi daring pada 24 Agustus terkait dengan prosedur penyataraan ijazah luar negeri. Nah, Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana ini menyindir langkah KBRI Canberra dan mempertanyakan urgensi serta fokus pada urgenda sosialis tersebut. Nah, sosialis penyataraan ijazah pendidikan dasar dan menengah, maksudnya bagaimana begitu? Apakah ini kegiatan mendadak dari kedutaan besar RI di Canberra, Australia, atau bagaimana begitu? Kenapa yang disosialisasikan hanya Dikdasmen? Kenapa tidak ijazah PT begitu kan ya? Kok menggibran banget ini? Kata komentar-komentar dari Denny Indrayana begitu. Ada apa ini? Kok ngebet banget ini? Ada sesuatu hal apa begitu kan? Nah, inilah datanya begitu kan ya. Kok ngarcep banget ya? Ada apa ini? Ini ada yang mengatakan buat solusi anak-anak orang kaya yang malas sekolah, yang butuh persamaan ijazah SMA darurat. Itulah Indonesia kita begitu kan. Nggak tahu lagi begitu ya. Padahal Gibran ini ijazahnya UTS Insert itu begitu kan kabarnya pengetahuannya yang disatarakan. Nah, pengetahuan Gibran dengan SMK yang ada di Indonesia dengan Gibran yang kemudian hanya lulus 6 bulan di UTS Insert begitu kan ya, disetarakan pengetahuannya. Jadi kalau di Indonesia bisa buat robot, bisa buat teknik mesin, bisa rangkit apa? Gibran, pertanyaannya Gibran bisa apa? Misalnya begitu kan. Misalnya kan itu kan menjadi pertanyaan secara umum. Ya. Makanya banyak sekali begitu kan, banyak sekali. Ya, ini KBRI Canberra ini mendadak kabarnya merilis surat sosialisasi penyataraan ijazah ya. Ini Denny Indrayana ini mengungkapkan kepada publik begitu kan ya soal ini kok acara mendadak atau bagaimana begitu kan ya. Semuanya begitu acara mendadak begitu. Coba kita lihat. Ketika Gibran mencalonkan diri sebagai seorang wakil presiden, undang-undangnya dirubah. Yang terus kemudian mau seperti itu, undang-undangnya dirubah begitu. Itulah enaknya. Sudah tahu kan? Peluang rakyat apa sekarang ini? Gak ada, bro. Ya aduh. Jadi artinya sih sebenarnya masuk akal apa yang disampaikan Denny Indrayana itu begitu kan ya. Masuk akal, sangat-sangat masuk akal dan sekarang banyak yang kemudian mengatakan bahwa drama-drama soal soal ijazah Jokowi begitu kan, soal drama-drama ijazah Gibran begitu. Ayo dong tunjukkan. Gibran itu sebenarnya dulu pernah menunjukkan, tapi ijazah S1-nya kabarnya begitu kan, bukan ijazah SMA-nya.
Pertanyaannya adalah kok bisa begitu kan ya? Universitas ya menerima syarat dari Gibran Rakabuming Raka itu begitu kan. Kalau toh pada hakikatnya adalah targetnya adalah persyaratannya adalah ijazah SMA begitu. Makanya otomatis kalau Gibran begitu kan masuk ke perguruan tinggi berarti kan ada ijazah SMA-nya. Atau jangan-jangan penyetaraan itu sebagai persyaratan. Nah, itu yang menjadi cikal bakal juga pertanyaan kita. Karena kan membingungkan begitu kan ya. Kalau Gibran tidak punya ijazah kok bisa masuk perguruan? Nah. Kok bisa masuk perguruan tinggi begitu. Nah, ini harus dilihatlah begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di-subscribe.